Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Ya, senang sekali sahabat Araniri TV. Pada hari ini saya Nadia Zahra Putri yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program Sharing Inspirasi tentunya. Dan perbincangan kita pada hari ini itu tentang bersaing siapa takut. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inspiratif pada hari ini, yaitu Ibu Aklima Esfil IMA. Nah, beliau ini merupakan seorang dosen yang aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh dari tahun 2015 ya Bu. Dan Ibu Aklima ini juga sudah banyak mengisi workshop sebagai tim, bahkan juga sebagai moderator dan juga MC di beberapa event lokal, nasional dan juga internasional Bu ya. Yang merupakan lulusan Jogja Academic Presenter pada tahun 2014. Ya, beliau ini yang akan membagi berbagai pengalaman inspiratifnya kepada kita pada hari ini. Ya, kita sapa dulu untuk Ibu Aklima. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Saya sangat bahagia bisa bergabung di TV Araniri pada pagi hari ini dalam rangka sharing to sharing ya terkait dengan bersaing siapa takut. Nah, sesuai dengan topik perbincangan kita nih Bu ya, tentang bersaing. Siapa takut nih bersaing? Ya. Apalagi untuk anak-anak muda di zaman sekarang tentunya. Betul. Tidak sedikit orang yang takut bersaing dalam berbagai hal. Dan karena mereka merasa rendah diri dan juga ada rasa minder dalam dirinya, yang tertanam dalam dirinya gitu. Jadi mereka tuh merasa bahwa orang lain itu lebih darinya dan juga lebih pintar, lebih dari segala-galanya menurut dia juga. Kehilangan rasa percaya diri ini dalam banyak hal dan mereka merasa tidak yakin bahwa apa yang dapat dicapai orang lain tidak bisa dicapai olehnya. Dan rasa minder yang sering dirasakan berlebihan oleh seseorang akan menjatuhkan mental seseorang, bukan? Sehingga tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan orang lain. Dan juga jika kita mendengar kata-kata bersaing, tentu hal yang negatif yang terlintas dalam pikiran kita. Bersaing itu lebih ke bertarung, kayak kita ngerasa ingin mengalahkan seseorang, ingin menjadi nomor satu. Padahal bersaing itu bisa dengan usaha terbaik kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut pendapat Ibu nih, gimana cara kita menanamkan rasa percaya diri dalam hati kita, dalam diri kita untuk berani lebih tampil bersaing dengan orang lain? Oke, baik. Bicara tentang bersaing, memang saya sepakat bahwa ketika kita mendengarkan kata bersaing, maka konotasi yang muncul itu adalah negatif. Tapi di sini kita mau melihat bahwa bagaimana kita bisa memaknai bersaing ini pada definisi yang positif ya. Kita bisa lakukan yang pertama itu seperti tadi bahwa bagaimana kita bisa melatih untuk bisa percaya diri untuk tampil di publik ya dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya hal utama yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ini adalah kenali diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah mengenali diri kita sudah tahu apa yang menjadi hal yang positif ya. Positif dalam artian semua kita ini punya keunggulan dan kelebihan, bahkan ada kekurangan. Kenali dulu ini kita perlu memetakan apa yang menjadi kekurangan saya. Sehingga dengan kita mengetahui kekurangan maka kita akan memperbaikinya dan kita juga bisa mensiasati dengan keunggulan tadi. Karena kekurangan itu yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Misalkan kita grogi di depan publik ini. Ada trik-trik yang perlu kita pahami sebelum kita tampil. Iya. Jadi bagaimana kita membangun rasa percaya diri itu adalah yang pertama mengenali diri sendiri. Gitu. Iya. Ya sahabat Araniri TV, benar sekali kata Ibu Aklima ini tentang bagaimana kita mengetahui diri kita, mengenal diri kita sebelum kita melakukan sesuatu juga. Nah, jadi untuk sekarang nih Bu, tahun ajaran baru. Iya, betul. Pasti banyak pelajar-pelajar sekarang yang mau masuk ke perguruan tinggi. Iya. Nah, mereka pasti merasa jurusan mana nih yang mau masuk, mau kemana nih arahnya. Mereka pasti merasa bingung. Nah, itu gimana? Ya,
salah satu hal yang pertama yang kemudian harus kita lakukan ya, kita kan semua kita ini punya dream ya, punya mimpi ya, punya capaian yang ingin kita capai. Maka ketika kita sudah mengenal diri, kita akan mengetahui bakat saya kemana. Maka ketika kita ingin melakukan pendaftaran di universitas yang kita ingin tuju, kita sudah mengenali saya bakatnya mau kemana. Jadi kita tinggal mengetrek atau meng-search ya, mencari tahu jurusan apa kira-kira yang sesuai dengan kepribadian saya, atau jurusan apa yang kira-kira yang perlu saya pelajari untuk memperbaiki kekurangan saya. Misalkan kita jagonya di komunikasi nih ya, kita skill komunikasinya bagus, tetapi yang menjadi kekurangan kita itu kita tidak bisa percaya diri. Kemudian kita tidak tahu bagaimana mengapresiasikan skill kita ini ke ruang publik. Nah, mungkin kita bisa pilih di jurusan ilmu komunikasi ya. Atau kalau kita mau perbaiki bahasanya, kita boleh ke bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain. Jadi hal utama yang harus kita lakukan itu adalah mengenali diri sendiri. Bakat ya. Bakat seseorang itu punya bakat yang kemudian perlu dikembangkan. Ketika sudah berkembang maka dia bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Gitu. Nah, berbicara seperti Bu bilang nih tentang bakat. Iya. Kadang-kadang orang tuh punya kayak circle kawan. Iya, betul. Gara-gara kawan, misal dia punya bakat dalam bidang komunikasi. Nah, karena kawannya bilang kayak apa sih itu komunikasi, nanti gak masuknya kemana entah kemana. Yeah. Itu bisa membuat rasa percaya diri seseorang tuh turun, Bu, kan? Karena mendengar pendapat orang yang berbeda dengan dia gitu. Oke. Ini pengalaman ya. Saya dulu kuliahnya di Fakultas Usuluddin ya. Semua orang tahu bahwa Fakultas Usuluddin itu dia nggak ya, nggak sama dengan fakultas-fakultas yang lain ya. Apalagi di jurusan ilmu akidah dan filsafat. Semua orang mempertanyakan, kalau kamu kuliah di situ, kamu akan kemana? Yeah. Nah, ini salah satu dilema yang kemudian ketika dilema ini tidak dipecahkan, maka ini akan menjadi problematika ke depannya bagi si mahasiswa itu sendiri. Misalkan hari ini, ketika kita merasa bahwa, oh jurusan yang saya pilih ini salah, oh jurusan yang saya pilih ini dipertanyakan oleh orang ini akan kemana. Maka hal utama yang perlu kita lakukan itu adalah memecahkan dilema ini. Karena ketika kita dilema maka kita tidak akan berproses dengan baik. Misalkan di ruang kelas, saya sering di awal kelas itu saya menanyakan Anda ke jurusan ini pilihan keberapa. Nah, penentuan pilihan ini akan menentukan proses dia belajar. Kenapa? Karena penentuan jurusan ini akan mempengaruhi semangat dia. Ketika dia salah jurusan dan dia menganggap bahwa ini sebuah dilema, ya udahlah, kalau saya nggak ambil jurusan ini saya kan nggak bisa kuliah. Nah, dilema ini yang terus mereka pertahankan tanpa disadari mereka sudah semester 5. Dan proses dari semester 1, 2, 3, 4 sampai 5 mereka sudah lulus. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, proses ini yang kemudian harus dirubah. Maka kan sesuatu hal itu yang bisa merubah itu diri kita ya. Dari mindsetnya, kemudian ketika circle pertemanan yaitu membawa aura negatif, maka kita harus bisa keluar dari circle pertemanan itu. Keluar bukan berarti bahwa kita tidak ingin berinteraksi, tapi kita bisa menentukan langkah-langkah tertentu agar keberadaan kita dalam pertemanan ini tidak merubah visi dan misi kita ke depannya gitu. Ya sahabat Daraniri TV, tentunya yang perlu kita perhatikan lagi mindset kita juga, pemikiran kita juga. Iya, betul. Dan untuk ini Bu, kan sesuai dengan pengalaman Ibu, Ibu kan lulusan dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah kan Ibu tentunya dulu berkuliah di sana tuh dengan cuman diri sendiri, berjuang dari nol lagi ke sana. Betul. Jadi gimana pengalaman Ibu ketika ke sana? Rasa persaingan Ibu di sana tuh seperti apa? Iya. Kalau dilihat persaingannya mungkin pada akses ya. Kalau kita di sini mungkin akses pendidikannya berbeda dengan di Yogyakarta ya. Akses dalam artian bahwa referensi yang ada di Yogyakarta dengan referensi yang ada di Aceh ini berbeda. Dan hal ini yang kemudian saya melihat bahwa kekurangan saya ini adalah di referensi. Karena saya loncat dari jurusan ilmu filsafat ke ilmu politik. Jadi saya melihat bahwa ini ada sesuatu kekurangan yang kemudian harus saya benahi
Jika teman-teman sudah berjalan lebih jauh dari saya, maka saya harus berani bersikap dan mengambil langkah untuk bisa mengajak teman-teman yang lain. Nah, kalau dilihat dari persaingannya, memang persaingan ya di akses itu. Akses. Iya, akses pendidikannya. Jadi menurut Ibu tuh ada nggak perbedaan di bidang akademik nih yang di Yogyakarta dengan di Aceh? Ya, perbedaannya tentu ya, karena memang UGM jelas berbeda dengan UIN ya. Hal yang saya dapatkan di sana itu kalau di sisi pelayanannya hampir sama, bahwa pelayanan yang dibangun atau yang diciptakan di UGM itu adalah kekeluargaan. Jadi kita memang betul-betul dilayani sebagai mahasiswa, kita diberikan beberapa referensi dan kita juga mendapatkan akses yang mudah untuk bisa berinteraksi dengan dosen-dosen dan lain-lain. Dan hal itu sama juga seperti yang saya dapatkan di UIN ya pada S1. Hanya saja perbedaannya di referensi tadi. Mungkin kalau di sana kita sudah mulai pakai referensi yang lebih banyak karena memang aksesnya lebih mudah, berbeda dengan di Aceh. Jadi Ibu lebih ke kayak keluar dari zona nyaman Ibu. Iya, betul. Jadi lebih ke kayak berani berpetualang dan banyak hal yang bisa kita capai. Betul. Jadi kembali ke kata persaingan nih Bu, bersaing. Kan orang nih menilai bersaing itu hal negatif. Iya. Padahal itu lebih ke hal positif kalau kita, tergantung mindset kita juga. Nah, cara bersaing dengan cara sehat itu gimana Bu menurut Ibu? Pertama kita harus mampu mendefinisikan kata bersaing itu ya, seperti di awal saya katakan tadi bahwa ketika kita punya kesiapan, kita akan melihat bahwa persaingan itu menjadi hal yang positif. Ya. Tapi ketika kita tidak siap, kita akan menilai atau mendeskripsikan bersaing itu dengan kata negatif. Sehingga apa langkah yang kita capai itu adalah bagaimana orang lain tidak bisa berada di posisi yang kita inginkan dengan beragam cara, ya. Tetapi ketika kita mampu mendeskripsikan bersaing itu dalam tanda positif tadi, kita sudah harus mempersiapkan diri. Misalkan hari ini rata-rata dari mahasiswa yang ada di UIN Araniri ini kan berasal dari daerah ya, yang kemudian mereka keluar ke Banda Aceh untuk menuntut ilmu. Nah, proses ini yang kemudian harus kita sadari bahwa ada hal-hal tertentu yang kemudian harus kita perkuat. Oh, misalkan saya harus selesai di 3,5 tahun studinya dengan IPK-nya 4 atau IPK-nya berapa. Maka kita harus menghargai proses. Bagaimana saya bisa melalui proses yang baik sehingga tujuannya bisa dicapai. Nah, proses ini yang kemudian harus dilihat pada kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya, step by step. Iya, step by stepnya. Nah, sehingga ketika kita bicara pada kualitas, kita tidak lagi melihat siapa yang ada di belakang saya, siapa yang ada di samping saya, tapi kita ya berjalan fokus dengan diri sendiri. Iya, fokus ke depannya kita mau apa. Nah, itu yang disebut dengan bersaing positif. Jadi pendidikan ini merupakan salah satu hal yang paling ampuh untuk kita gunakan untuk mengubah dunia. Iya, betul. Tidak mengenal di mana tempat dan di mana kita berdiri. Penting kita tetap fokus sama diri kita, bukan? Iya, betul. Nah, pengalaman di luar yang kita dapatkan ini, kita keluar belajar untuk mendapatkan gelar yang kita inginkan, dan juga akan menambah makna hidup kita. Itu merupakan langkah pertama menuju mimpi dan melihat dunia, bagaimana dunia luar, dan kita tidak ngestak di satu tempat aja. Iya, betul. Nah Bu, kasih motivasi dong Bu nih buat mahasiswa Aceh khususnya, agar mereka lebih berani bersaing dari mahasiswa daerah-daerah lainnya juga. Boleh juga tuh yang mau keluar, misalnya keluar dari Aceh nih, mau ke provinsi lain atau juga mau keluar negeri misalnya. Motivasinya lebih kepada hargailah proses dengan baik. Karena ketika kita berproses dengan baik, bahwa yakinlah hasilnya juga akan baik. Menghargai proses itu adalah juga bagaimana kita memfilter diri untuk tidak terjebak pada budaya-budaya yang ngarahnya ke
hal-hal yang negatif. Misalkan hari ini fenomena mahasiswa hari ini itu adalah sangat tidak suka membaca, ya. Tapi kita terjebak pada lifestyle, ya. Kita terjebak pada IG, WA-an dan lain-lain. Tetapi kita tidak melihat bahwa perkembangan teknologi ini adalah salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses tadi, ya, mendukung proses tadi. Kalau dulu kita harus baca bukunya ke perpustakaan, ya, atau harus beli buku dulu, tapi sekarang melalui Google, ya, dan lain-lain kita bisa mengakses dengan mudah melalui teknologi. Jadi motivasinya itu adalah bagaimana kita mampu memfilter budaya yang ada sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Buatlah beberapa dream yang kita ingin capai, misalkan di tahun ini kita mau ini, tahun ini mau ini, dan itu akan menjadi semangat yang luar biasa bagi kita sebagai mahasiswa untuk berproses. Ya, baik sahabat Araniri TV, yang paling penting kita tangkap dari sini, kita harus menghargai proses. Bagaimana proses yang kita lalui dan juga mindset kita tentang hal atau langkah-langkah yang akan kita ambil tentunya. Dan persaingan yang sehat itu jangan ditakuti atau dijauhi, karena persaingan dapat menjadi alasan untuk selalu memacu diri, semakin giat berusaha dan tidak pernah berhenti untuk belajar hal baru tentunya. Persaingan memaksa kita untuk selalu harus introspeksi diri, tabah dalam menghadapi sesuatu, tidak pernah menyerah, dan memupuk rasa percaya diri dalam diri kita. Itu yang paling penting, dan memahami bahwa di dunia ini tidak ada yang posisi yang tidak bisa digantikan. Semua posisi itu dapat kita gantikan, tergantung bagaimana cara kita laluinya. Oke, terima kasih kepada seluruh sahabat Araniri TV yang telah menyimak perbincangan kita pada hari ini, dan terima kasih banyak untuk narasumber kita yang sangat luar biasa ini dan sangat inspiratif, Ibu Aklima, yang telah bersedia berhadir di studio kita. Dan semoga kita bisa menjadikan ini hal motivasi untuk kita ke depannya, menjadikan kita lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Stay tune terus di Araniri TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.